Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin pembina, kami di sini akan memperagakan dan merakit sebuah alat yang nantinya bisa mendeteksi ppm dari CO dan juga kehadiran asap seperti itu. Karena ini merupakan sensor asap, ada MQ2 dan MQ7. MQ2 dan MQ7. Baik, sebelum kami memperagakan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hanif Kurniawan, NPT 41210034. Nama saya Bayu Satrio, NPT 41210028. Nama saya Agung Leonardo Sbarani, NPT 41210026. Nama saya Miftah Uzaki, NPT 41210038. Baik, selanjutnya alat akan dirangkai oleh rekan kami Bayu. Silakan. Baiklah, untuk sensor MQ2-nya nanti akan dimasukkan ke VCC 5 volt dan ground, dan untuk pinnya pin analog A0. Selanjutnya untuk sensor MQ7 akan pinnya yaitu 1 dan akan disambungkan dengan VCC dan ground. Untuk yang pertama, pin untuk MQ2-nya, untuk inputnya, input analog dimasukkan ke Arduino di pin input analog. Selanjutnya untuk sensor MQ7-nya, untuk inputnya dimasukkan ke input analog A1. Bisa ditunjukkan baik. Oke. Baik, ini untuk input dari sensor MQ2 di A0 dan MQ7 di A1. Oke. Selanjutnya untuk VCC dan ground. Baik, untuk VCC dan ground diparalelkan untuk MQ7 dan MQ2-nya. Baik, VCC merah. Selanjutnya untuk power dari sensor MQ2-nya sama diparalelkan. Baik, mohon maaf sebelumnya. Ya, pin 5 volt warna biru. Oke. Baik, ya, ini untuk rangkaian dari monitoring CO menggunakan sensor MQ2 dan MQ7 dengan Nikon-nya Arduino Uno. Baik, selanjutnya setelah alat terangkai, kita akan memasuki program, memasukkan program yang ada di Arduino IDE ke Arduino board yang ada di board. Baik, mungkin setelah kita merunning code dan memasukkannya ke sini, kita selanjutnya melihat serial monitor dan melakukan percobaan, yaitu dengan membakar 4 bahan yang tersedia, yaitu ada kain, kemudian ada kertas tisu, kemudian ada kertas
buku, dan ada karet gelang. Baik, setelah tadi rangkaian sudah dirangkai oleh Bayu, selanjutnya kita menyambungkan Arduino boardnya dengan serial USB ke laptop. Oke. Nah, di sini sudah terlihat ada codingannya. Jadi sesuai tadi, pertama didefinisikan kalau pin MQ2 yang menyambung itu di A0. Oke, kemudian MQ7 di A1. Nah, kemudian di setupnya, di void setup, kita memulai serialnya dengan nomor bautnya 9600. Kemudian kita definisikan, jadi sesuai datasheet itu ada RL, ada, sebentar, saya tampilkan datasheetnya. Baik, jadi di datasheet ada seperti ini basic test loopnya. Jadi nanti ini merupakan sensornya. Yang pertama harus kita definisikan adalah RL, kemudian RO ini merupakan tetapan tegangan yang sebelumnya perlu dikalibrasikan terlebih dahulu, seperti itu ya. Jadi nah di datasheet sensor itu terdapat sensitivity karakteristik dengan RS per R0, ini merupakan nilai ppm-nya. Nah, jadi RS ini resistansi dari sensor yang terukur gitu. Apabila ada asap, itu nilai resistansi yang terukur itu adalah RS. Kemudian RO adalah tetapan atau nilai kalibrasinya. Jadi nilai tetapan biasanya itu RO ini resistansi pada sensor dengan lingkungan 1000 ppm gitu di datasheet. Namun karena kita tidak bisa menghadirkan lingkungan yang 1000 ppm, kami tadi sudah mencoba mencari nilai RO untuk MQ2 dan MQ7 berdasarkan lingkungan kami, yaitu untuk lingkungan normal bisa diasumsikan sekitar 10 hingga 20 ppm begitu. Jadi kami menggunakan 20 ppm dengan rumusan RS per R0 nya itu merupakan X. Baik, ini merupakan nilai yang sudah disediakan di modul praktikum. Jadi nilainya kita mengasumsikan Y-nya itu 20 ppm. Kemudian X ini merupakan RS per RO. Jadi RS-nya yang diukur dan RO-nya itu kalau di sini diasumsikan 6890 kilo ohm. Namun karena setelah kami melakukan pengukuran ternyata hal itu kurang menggambarkan nilai RO yang seharusnya, seperti itu. Jadi kami melakukan kalibrasi sendiri dan mendapatkan nilai ini 863 untuk MQ2, kemudian 765,9 untuk MQ7. Baik, selanjutnya sensor nilai voltase sensor MQ2 diperoleh dari bacaan sensor analog. Jadi analog read-nya dari MQ2 itu merupakan masih berupa bentuk ADC atau analog to digital converter. Jadi belum murni voltase nilainya. Jadi kita konversi dulu dengan mengalihkan ke VCC, yaitu 5 volt yang dari board Arduino-nya, dibagi data binary-nya ada 1024. Itu sudah ada di dalam datasheet gitu. Sama dengan MQ7 juga sama. Nah, kemudian ini merupakan nilai RS. Nilai RS ini sudah ada juga di datasheet.
Nah, mana ya? Oh, ini. Nah, jadi nilai RS ini sudah disebutkan seperti ini nilainya. Nah, jadi kita masukkan saja ke sini. Oke. Nah, kemudian nilai RS inilah merupakan resistansi dari sensor yang terukur seperti itu. Nah, ini masih bisa sekalian dilihat di sini terdapat sensor sudah mengukur ya, sudah saya running tadi. Nah, itu nilai RS-nya. Kedua sensor ada sedikit perbedaan. Ya, mungkin karena ada perbedaan harga juga. Baik, selanjutnya nilai RS tersebut akan dibagi nilai RO untuk mendapatkan nilai ppm. Nah, setelah itu nilai ppm itu akan di print di serial dan tertampil di sini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan Jeki dan Agung sebagai peraga. Pause dulu, Bang. Untuk selanjutnya yaitu dilakukan percobaan. Sebelum jalan percobaan, dilihat dulu pada konsentrasi CO pada sensor dalam keadaan normal. Di dalam sensor MQ2 konsentrasi CO berada pada angka 12, sedangkan MQ7 berada pada angka 15. Untuk selanjutnya akan dilakukan percobaan. Selanjutnya kita akan bakar bahan pertama yaitu tisu. Kita akan coba bakar. Nah, kita akan arahkan tisunya ke sensor. Nah, setelah asap masuk ke sensor akan dilihat nilainya. Setelah dalam percobaan terdapat perbedaan pada konsentrasi CO pada kedua sensor. Yang di MQ2 yang sebelumnya di angka 12 sekarang menjadi 14, sedangkan di MQ7 dari awalnya 14 sekarang jadi 32. Pada MQ7 terlihat perbedaan bahwa MQ7 lebih responsif atau lebih akurat daripada sensor MQ2. Untuk selanjutnya akan dilakukan percobaan kedua. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba bakar bahan kedua yaitu kain. Nah, kita akan coba bakar. Nah, setelah itu kita arahkan asapnya ke sensornya. Setelah itu akan dilihat nilainya. Tadi juga sensor menandakan lampu kuning yang merupakan indikator indikator kalau terdapat gas atau asap berbahaya. Baik. Untuk percobaan kedua yang dilakukan pada kain terdapat perbedaan konsentrasi CO di MQ2 dilihat terdapat berada pada angka 28, sedangkan sensor MQ7 berada pada angka 58. Selanjutnya akan dilakukan percobaan ketiga. Nah, untuk bahan yang ketiga yaitu kertas. Kita akan coba bahan bakar kertasnya. Nah, setelah itu kita arahkan asapnya ke arah sensor. Nah, kita lihat lampu dari sensor berubah menjadi kuning, maka dapat dilihat nilainya. Untuk percobaan ketiga yang dilakukan pada kertas pada sensor MQ2 konsentrasi CO berada pada angka 74, sedangkan pada sensor MQ7 berada pada angka 93. Yang selanjutnya akan dilakukan percobaan keempat. Nah, untuk selanjutnya bahan keempat yaitu karet. Kita akan coba bakar karetnya.
Nah setelah itu kita tunjukkan, kita arahkan ke sensor. Setelah itu dilihat nilainya. Pada percobaan keempat yang dilakukan pada karet, konsentrasi CO pada sensor MK2 berada pada angka 15, sedangkan konsentrasi CO pada sensor MK7 berada pada angka 20. Baik, tadi merupakan sudah kita lakukan praktikum mengenai sensor asap, terutama untuk mengukur konsentrasi CO dengan menggunakan sensor MK2 dan MK7 yang dihubungkan ke Arduino. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.